Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pagi ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang administration menu yang ada di halaman admin WordPress. Baik, kita langsung masuk saja ke halaman adminnya. Nah, administration menu yang saya maksud itu adalah di menu navigasi yang ada di sisi kiri dari halaman admin WordPress. Dan menu-menu ini memiliki screen yang berbeda. Contohnya dashboard, dia punya screen tersendiri di sebelah kanan yang bisa kita lihat di sini, dashboard. Jadi masing-masing menu dan submenu dia mewakili screen-nya masing-masing. Baik, menu yang pertama adalah menu dashboard. Menu dashboard ini memiliki dua submenu, home dan updates. Untuk submenu home, dia menampilkan ringkasan apa yang ada di WordPress kita, mulai dari site health-nya, kemudian bikin quick draft, kemudian total jumlah postingan berapa, kemudian jumlah page berapa, jumlah komentar berapa, dan juga activity seperti komentar. Di sini akan terlihat semuanya. Kita pindah ke submenu yang kedua dari dashboard, ada menu updates. Itu berisi tentang informasi apa saja yang perlu kita update. Di sini saya punya angka 3, artinya ada 3 item yang mesti saya update. Item yang pertama itu plugin 1, kemudian yang kedua itu themes. Juga di sini ada informasi tentang apakah ada peningkatan versi WordPress-nya. Misalkan saat ini saya kan pakai versi 5.6. Misalkan besok ada versi terbaru 5.7, di sini akan muncul bahwa ada update untuk core-nya, jadi untuk adminnya. Selesai di menu dashboard, kita pindah ke menu post. Menu post ini memiliki 4 submenu: all post, add new, categories, dan tags. Untuk submenu all post, dia akan memberikan kita informasi tentang postingan. Postingan ini baik yang sudah publish, draft, dan seterusnya. Kemudian submenu yang kedua ada add new. Ini submenu untuk membuat postingan baru. Kemudian yang ketiga itu ada kategoris. Di halaman kategoris ini kita bisa membuat kategori baru. Juga kita bisa mengedit kategori yang sudah dibuat seperti ini. Juga kita bisa mendelete tentunya ya. Jadi di halaman submenu kategori ini kita bisa memanage kategori yang ada. Kemudian submenu yang terakhir dari menu post adalah tags, kurang lebih sama seperti kategori, tidak ada perbedaan. Selanjutnya kita pindah ke menu media. Menu media memiliki 2 submenu, library dan add new. Submenu library ini memberikan kita informasi tentang jumlah item media yang kita upload. Media yang didukung oleh WordPress, misalkan JPG, gambar dengan berbagai formatnya, kemudian dokumen seperti PDF, Word, dan sebagainya. Itu informasi itemnya akan muncul di sini jika ada. Kemudian submenu add new ini dipakai untuk misalkan kita ingin upload medianya. Oke, menu berikutnya adalah menu page. Menu page memiliki 2 submenu, berbeda dengan post. Kalau post tadi ada 4 submenu,
Adapun untuk menu page, dia memiliki 2 submenu. Jadi all page berisi tentang halaman yang telah kita buat. Di sini juga kita bisa ngedit, preview, dan action lainnya. Dan submenu yang kedua ada add new. Fungsinya sama, yaitu membuat halaman baru. Kita pindah ke menu berikutnya, ada menu comments atau menu komentar. Di sini kita bisa memanage komentar, menghapus, menandainya sebagai spam, mengedit, dan membalasnya. Kemudian kita pindah ke menu berikutnya, menu appearance atau tampilan. Di sini tempat kita memanage tema. Misalkan kita ingin install theme, kita ingin menambah theme, kita ingin mengganti themes, semuanya bisa kita lakukan dari menu appearance. Kemudian dia memiliki submenu saat ini yang kita lihat, ada customize, kemudian ada widgets, kemudian ada menus, header, background, dan theme editor. Pada dasarnya yang saya tahu, submenu di menu appearance ini hanya ada 3. Jadi ada themes, kemudian customize, kemudian theme editor. Sedangkan widgets, menus, header, background ini adalah tergantung dari tema yang kita pakai. Jadi menu yang tampil di sini tuh dynamic, tergantung tema yang kita pakai. Misalkan tema ini support widgets, maka nanti akan ada menu widgets di sini. Misalkan tema yang sedang aktif itu support custom header, support custom background, nanti submenunya akan ada di sini. Sebagai contoh, misalkan kita ganti temanya ke 2020. Kita klik activate. Nah, dia menu custom headernya hilang. Kita coba ulang lagi ya. Kita balikin lagi ke 2015. Nah, di sini ada menu custom header. Jadi seperti itu. Jadi ini sangat dynamic, tergantung tema yang kita pakai. Kita lompat ke menu berikutnya, yaitu menu plugins. Menu plugins ini hanya punya 3 submenu. Install plugins, kemudian add new, kemudian plugin editor. Di submenu yang pertama ini kita bisa melihat plugin yang sudah diinstal, baik yang aktif ataupun yang tidak aktif, baik yang perlu diupdate ataupun yang up to date. Jadi semuanya ada di sini. Di sini kita bisa langsung delete seperti ini. Oke. Sorry, kita kasih contoh delete yang ini aja deh. Delete. Kemudian kita juga bisa langsung update pluginnya di sini. Dia langsung melakukan proses updating seperti itu. Baik. Kemudian submenu yang kedua adalah submenu add new. Submenu ini dipakai, halaman ini dipakai untuk biasanya misalkan kita ingin upload plugin, install plugin baru. Nah, kita bisa melalui menu submenu add new. Kemudian ada plugin editor. Itu biasanya jika kita ingin modifikasi file yang ada di plugin tanpa harus melalui cPanel atau FTP, misalkan kita bisa langsung melalui fitur halaman administrasi plugin editor. Jadi kita bisa langsung edit filenya. Kita juga bisa pilih plugin apa yang mau kita edit, misalkan plugin Hello Dolly ini. Kemudian klik select, langsung kita edit aja di sini. Setelah kita edit ya, jangan lupa kita klik update file. Oh ya, saya lupa tadi di appearance juga ada menu theme editor, sama fungsinya dia untuk mengedit file yang ada di tema. Kita bisa langsung edit stylenya, kemudian JavaScript-nya, kemudian file PHP-nya, dan seterusnya. Baik, kita pindah ke menu berikutnya, yaitu menu users. Di sini tempat kita memanajemen users. Kita bisa melihat di sini users dengan berbagai macam role. Ada administrator, ada subscriber, ada editor, dan segala macamnya. Itu kita bisa lihat semua usernya di sini. Kita juga bisa melihat jumlah postnya, kemudian kita juga bisa lihat profilnya
seperti itu. Kita bisa lihat profilnya seperti ini. Dan kita juga bisa mengganti password mereka, misalkan sebagai contoh user yang admin tadi bisa kita ganti passwordnya di sini, set new password. Kemudian kalau di submenu add new ini berfungsi untuk kita menambahkan user baru, kita isi semua data-data yang kita perlukan, kemudian klik add new user. Khusus submenu profile, ini adalah profile kita, profile user yang sedang login di halaman admin. Ini biasanya kita pakai untuk ngedit profile kita, misalkan adminnya tema di admin kita ingin kita ubah, kita klik aja pilihan like atau modern atau ectoplasm atau midnight atau blue, kita bisa pilih, kita bisa ganti-ganti. Kemudian disable the kita bisa atur deh berbagai macam pengaturan di sini, yang ini hanya berlaku untuk profile kita atau hanya untuk user yang kita pakai. Kemudian di sini juga, kita loncat ke menu tools. Menu tools sesuai dengan namanya, perkakas gitu ya, dipakai untuk dia punya beberapa submenu seperti import, export, yang dipakai untuk mengimpor atau mengekspor data kita ke website yang lain atau mengimpor data kita dari website yang lain. Kemudian kita bisa ngecek site health WordPress kita, seperti keamanannya seperti apa, kemudian performance-nya gimana, itu bisa kita monitor dari halaman site health. Kemudian ada submenu export personal data, erase personal data, dan seterusnya. Jadi ini fungsinya untuk perkakas, jadi untuk tools yang bisa kita pakai untuk maintenance WordPress kita. Lanjut ke submenu ke administration menu terakhir, yaitu menu settings. Dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 submenu. Sesuai dengan namanya, menu pengaturan atau settings ini tempat mengatur seluruh perilaku dari WordPress kita. Jadi misalkan kita ingin merubah title web kita atau WordPress kita, di sini kita bisa langsung masuk ke submenu settings general. Di situ ada site title, kemudian ada tagline, kemudian kita bisa juga mengubah address URL-nya, email, segala macamnya. Kita bisa atur semua di bagian submenu general. Kemudian kita lihat di submenu writing. Di situ kita punya pengaturan default post kategori, kemudian default post format, kemudian ini pengaturan posting via email. Jadi di WordPress itu kita bisa posting artikel via email dengan pengaturan yang kita atur dari halaman admin submenu writing ini. Kemudian kita pindah ke menu reading. Di sini kita mengatur jumlah post yang tampil di halaman depan. By default dia 10 ya. Misalkan kita ubah 5, maka nanti biasanya untuk di halaman arsip, halaman kategori, halaman indeks itu biasanya akan tampil 5. Kalau ini kan 10, dia nanti akan tampil 10 artikel seperti itu. Di sini juga kita bisa ngatur homepage-nya itu ingin halaman statik yang kita pilih sendiri. Misalkan kita ngakses localhost WordPress, dia akan tampil ketika kita hit pertama, masuk pertama ke alamat tersebut, yang tampil adalah sampel page-nya. Kalau kita pilih latest post, itu yang muncul adalah postingan terakhir dari kita. Jadi kita bisa ngatur halaman depan ketika visitor pertama kali masuk ke website kita itu seperti apa. Kemudian kita pindah ke submenu discussion.
diskusi, lebih tepatnya diskusi lebih enak pakai bahasa Indonesia. Jadi di situ ada pengaturan tentang interaksi kita dengan visitor, dengan komentator, misalkan seperti ini contohnya. Pengaturan komentator harus mengisi nama dan email mereka, misalkan. Kalau ini dicentang, maka isian email dan nama itu menjadi wajib. Kemudian komentator harus terdaftar sebelum dia bisa berkomentar, seperti itu, dan berbagai macam pengaturan antara kita dan visitor. Kemudian menu yang berikutnya adalah submenu media. Pengaturan media ini lebih ke ngatur ini ukuran cropping dari media yang kita upload. Di sini ada image size. Secara bawaan, secara default, ketika kita ngupload gambar ke WordPress, itu akan di crop atau di resize menjadi 3 ukuran. Ukuran yang pertama ukuran thumbnail, kemudian medium, kemudian large. Kita bisa ngatur nih, misalkan ukuran thumbnailnya kita ingin ubah 100, ya kita ubah aja 100. Kita ubah aja 100 seperti itu. Jadi setiap kita upload media berikutnya, dia akan ter-resize menjadi 3 ukuran dengan ukuran yang sudah kita atur di halaman ini. Kemudian ada menu berikutnya, itu menu permalinks. Menu permalinks itu offers you the ability to create a custom URL structure. Jadi di WordPress kita itu bisa ngatur bentuk URL kita seperti apa yang kita inginkan. Misalkan plain, ataukah berdasarkan hari dan nama postingan, atau berdasarkan bulan dan nama postingan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 pilihan ini sudah built-in, sudah dari merekanya. Jadi kita bisa custom sendiri. Misalkan kita nggak ingin ikutin format yang ada ini, yang 5 ini, kita bisa ikutin aja pilihan-pilihan yang ada, misalkan ini by second, post ID dan seterusnya. Biasanya ini dipakai oleh content creator, pemilik website untuk meningkatkan SEO mereka sih. Jadi kalau misalkan URL-nya bagus, itu menjadi salah satu faktor untuk bisa bagus SEO-nya, seperti itu. Kemudian ada submenu terakhir, itu privacy. Dia buat ngatur halaman ini sih. Misalkan website kita dipakai punya halaman privacy policy page. Kita bisa ngatur halaman mana yang kita pakai sebagai halaman privacy policy. Nah, kita bisa pilih di sini. Jadi itu saja informasi tentang administration menu di WordPress. Mohon maaf saya agak buru-buru jelasinnya, tapi memang insya Allah mungkin dalam waktu ke depan saya coba bahas lebih detail lagi masing-masing menu ini, cara gunakannya, kemudian cara modifikasinya. Insya Allah mudah-mudahan kalau saya ada waktu kosong dan sempat bikin videonya. Jadi itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.